Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai model sistem dinamik untuk meningkatkan rasio pemenuhan dan efisiensi pada manajemen rantai pasok biodiesel nasional. Baik, sebelum melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Erinda Putri Awita dengan NIM 220512144042. Perkenalkan, nama saya Rizky Febriatan Baudadi dengan NIM 220512144046. Perkenalkan, saya Balgis Putri Priani dengan NIM 220512140552. Perkenalkan, nama saya Ilhan Majid dengan NIM 220512140065. Perkenalkan, nama saya Jeva Lorencia dengan NIM 220512147072. Baik, di dalam presentasi kali ini kami akan menyampaikan 6 pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua landasan teori, selanjutnya metodologi, dilanjut oleh model dan implementasi, selanjutnya tutorial, dan yang terakhir yaitu pembentukan skenario dan analisis hasil. Baik, langsung saja pada pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Poin pertama yaitu pendahuluan. Di sini yang pertama adalah latar belakang. Berdasarkan buku Statistik Ekonomi dan Energi Indonesia tahun 2012, terdapat penurunan jumlah cadangan minyak yang dimiliki Indonesia. Pada tahun 1985, tercatat jumlah cadangan minyak sekitar 9,2 miliar barel. Kemudian jumlah tersebut turun pada tahun 2000 menjadi 5,1 miliar barel. Dan pada tahun 2012 berkurang menjadi 3,74 miliar barel. Sedangkan produksi minyak mentah di Indonesia juga menurun setiap harinya. Semenjak tahun 1998, tercatat produksi minyak mentah yang mencapai angka 1,52 juta barel per hari atau BPH dan terus menurun hingga tahun 2005. Meningkatnya kebutuhan energi Indonesia tersebut berimplikasi pada meningkatnya urgensi konversi dan diversifikasi energi. Untuk itu, diperlukan suatu usaha diversifikasi sumber energi yang ramah lingkungan dengan memproduksi energi terbaru, yang dapat menjamin pasokan kebutuhan energi nasional. Selain ini, sebagai sumber energi tak terbarukan juga harus dilakukan. Selanjutnya, biodiesel sendiri merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang prospektif untuk digunakan, dikarenakan sumbernya berasal dari minyak tumbuhan yang diolah dengan memanfaatkan alkohol, sehingga berpotensi untuk menggantikan solar karena kemiripan karakteristiknya. Biodiesel dapat digunakan sebagai pengganti minyak solar karena keduanya mempunyai sifat fisik dan kimia yang dengan tren penggunaan bahan bakar nabati yang semakin meningkat, sejak tahun 2006, PT Pertamina pun telah menetapkan sebuah produk bahan bakar bernama biosolar. Bahan pembuat biosolar ini merupakan yang dicampur dengan 5% biodiesel atau lebih dikenal dengan istilah B5, yaitu 5% biodiesel dicampur dengan 95% solar. Pemerintah terempatkan peran strategis biodiesel melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2013. Mulai Januari 2014, presentasi campuran biodiesel ditetapkan menjadi 10% dan akan terus ditingkatkan menjadi 25% pada Januari 2025. Di sini terdapat poin kedua yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk merancang model rantai pasok yang dapat presentasikan kondisi aktual dari rantai pasok biodiesel saat ini. Yang kedua, untuk mengembangkan skenario rantai pasok biodiesel untuk meningkatkan pemenuhan ketersediaan rantai pasok dan efisiensi biaya melalui identifikasi faktor-faktor apa saja yang berpengaruh dalam lingkup manajemen rantai pasok. Poin ketiga yaitu manfaat penulisan. Yang pertama, terciptanya alur model manajemen rantai pasok dengan menggunakan simulasi sistem dinamik yang merepresentasikan keadaan aslinya untuk mendukung ketersediaan biodiesel.
Yang kedua, terciptanya skenario-skenario model yang dapat membantu untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh pada meningkatnya rasio pemenuhan dan efisiensi manajemen rantai pasok dalam pemenuhan ketersediaan biodiesel, sehingga dapat meningkatkan daya saing produk bahan bakar nabati atau BBN. Manfaat yang ketiga yaitu dapat membantu memberikan saran atau keputusan atau kebijakan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai sistem logistik biodiesel untuk memenuhi ketersediaan bahan bakar nabati. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yaskil. Silahkan. Ya, di sini saya akan menjelaskan landasan teori. Yang pertama, manajemen rantai pasok. Istilah manajemen rantai pasok atau supply chain management pertama kali dikenalkan pada era 1980. Istilah tersebut dipopulerkan oleh para konsultan manajemen. Fungsinya adalah sebagai pendekatan manajemen persediaan yang berfokus pada pasokan bahan baku. Rantai pasok dapat diartikan sebagai sekumpulan atau serangkaian aktivitas yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi barang mulai dari bahan baku awal hingga produk akhir jadi dan sampai ke tangan para konsumen. Supply chain juga merupakan bagian dari proses bisnis dan informasi yang menyediakan barang beserta jasa dari pemasok atau supplier bahan baku, pabrik, dan distribusi ke konsumen-konsumen. Selanjutnya ada manajemen logistik. Manajemen logistik merupakan bagian dari manajemen rantai pasok pada perencanaan, pengimplementasian, dan mengendalikan efisiensi, efektivitas untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kinerja logistik ditentukan oleh efisiensi logistik, yaitu mencapai output yang diharapkan dengan sumber daya minimum. Efektivitas logistik atau mencapai persentase tertinggi dari output yang diharapkan, dan kompetensi logistik menjadi kompeten dengan memperoleh nilai komparatif yang terbaik dan bersih. Logistik merupakan komponen penting yang menghubungkan produksi dan pemasaran, sehingga mempengaruhi perekonomian nasional karena penambahan sumber daya. Yang ketiga, rantai pasok yang efektif dan efisien. Pendekatan manajemen rantai pasok berkembang seiring dengan meningkatnya kebutuhan dunia usaha untuk menekan biaya secara menyeluruh. Karena ruang lingkupnya mengelola aliran barang, maka konsep manajemen rantai pasok banyak bersinggungan dengan manajemen logistik. Sehingga dibutuhkan indikator kinerja yang berhubungan antara peningkatan rasio pemenuhan dan efisiensi rantai pasok dengan aktor. Menurut J.D. Force, terdapat perbedaan pada indikator performa rantai pasok yang dibagi menjadi 3 tingkatan utama. Namun, untuk pengerjaan tugas akhir kali ini, fokus utama peningkatan rasio pemenuhan dan efisiensi manajemen rantai pasok berada pada level supply chain atau rantai pasok dengan indikator kinerjanya, yaitu ketersediaan produk dan memperhatikan biaya logistik dari produk yang dihasilkan, biodiesel. Selanjutnya ada rantai pasok yang efektif dan efisien. Model adalah representasi hasil dari dunia nyata. Pemodelan dibuat dalam gambaran sederhana dengan melibatkan proses pemetaan masalah dari dunia nyata terhadap model pada dunia model. Kemudian abstraksi, itu analisis dan optimasi model, serta memetakan solusi kembali pada sistem yang sebenarnya. Istilah lain dari model adalah tiruan dunia nyata yang dibuat virtual. Adapun persoalan yang dapat dengan tepat dimodelkan menggunakan metodologi dinamika sistem adalah masalah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, mempunyai sifat dinamis, yaitu berubah terhadap waktu. Yang kedua, struktur fenomenanya mengandung struktur umpan balik atau feedback struktur paling sedikit 1. Selanjutnya, konsep model dan simulasi sistem dinamik. Maaf, selanjutnya simulasi dalam rantai pasok. Penggunaan skenario untuk optimasi adalah salah satu metode tradisional untuk menangani kasus-kasus yang mengandung ketidakpastian. Hal ini juga dapat dimanfaatkan dalam melakukan percobaan dengan situasi atau rancangan skenario baru, di mana terdapat ketidakpastian berupa informasi sehingga decision rules yang ingin diterapkan Terdapat beberapa objektif dari pengguna supply chain simulation secara umum, yaitu yang pertama, dapat menggenerate
knowledge atau pengetahuan baru mengenai proses dan permasalahan pada supply chain. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengusulkan dan mensimulasikan skenario dalam rangka peningkatan atau improvements pada rantai pasok. Yang ketiga, dapat mereproduksi dan menguji alternatif berbasis keputusan yang berbeda. Selanjutnya, proses bisnis rantai pasok biodiesel. Jaringan rantai pasok terdiri dari banyak proses yang melibatkan berbagai pihak di sepanjang rantai pasok biodiesel. Tahapan yang terjadi dalam sistem rantai pasok biodiesel terdiri dari produk bahan baku atau feedstock production, logistik bahan baku atau feedstock logistik, produksi biodiesel atau biofuel production, distribusi biodiesel, biofuel distribution, dan pengguna biodiesel, biofuel end use. Selanjutnya untuk metodologi akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah metodologi. Yang pertama, identifikasi kondisi dan permasalahannya. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi dan gambaran umum permasalahan dalam sistem, termasuk permasalahan yang ada, proses distribusi di setiap lini, dan faktor-faktor lain yang diperlukan untuk memahami secara keseluruhan. Dalam konteks penelitian ini, permasalahan yang diungkapkan melibatkan pembuatan model dan simulasi untuk menciptakan model rantai pasok biodiesel yang efektif dan efisien dengan pemanfaatan berskala nasional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasok biodiesel secara keseluruhan, termasuk proses produksi, distribusi, dan penggunaan sumber daya yang ada. Dengan menggunakan model dan simulasi yang tepat, diharapkan dapat ditemukan solusi yang optimal untuk meningkatkan kinerja rantai pasok biodiesel di tingkat nasional. Selanjutnya adalah studi literatur. Pada tahap ini dilakukan penelusuran literatur untuk mencari sumber-sumber yang dapat mendukung penelitian ini. Sumber-sumber yang dicari meliputi jurnal, buku, dan buku elektronik yang membahas topik-topik seperti rantai pasok, sistem dinamik, dan energi biodiesel. Dengan memahami dasar-dasar ilmu yang digunakan, diharapkan akan membantu dalam pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsep dan teori yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Melalui studi literatur ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman yang kokoh dan mendukung dalam melaksanakan penelitian ini secara keseluruhan. Selanjutnya adalah pengumpulan data. Setelah tahap perencanaan sistem diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Dalam penyelesaian proyek ini, diperlukan beberapa data yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Untuk kasus rantai pasok biodiesel nasional, diperlukan jenis data sekunder yang merupakan data yang telah ada sebelumnya dapat diakses. Beberapa data utama yang digunakan berasal dari hasil penelitian survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Selanjutnya adalah penyusunan mode. Tahap ini melibatkan penyusunan mode menggunakan software simulasi bernama Pensana Simulation atau disingkat Vensim. Model ini mencakup semua variabel yang terkait dengan penelitian ini. Setelah data pendukung pengamatan lapangan dan tujuan telah ditentukan, data dapat diproses dan dipelajari. Dalam proses ini, asumsi kendala hubungan sebab akibat antara variabel dan faktor-faktor lain yang terkait dengan pembuatan model dapat dirumuskan. Tahap selanjutnya adalah formulasi model. Formulasi model ini akan membantu dalam memahami pola perilaku sistem rantai pasok biodiesel, mengidentifikasi hubungan kausal antara variabel-variabel yang terlibat, serta memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Dengan demikian,
formulasi model menjadi langkah kunci dalam pengembangan simulasi yang efektif untuk memahami dan mengoptimalkan rantai pasok biodiesel. Tahap selanjutnya adalah pengujian model. Pada tahap verifikasi model dilakukan proses pengecekan terhadap model untuk memastikan apakah model yang telah dibuat mencerminkan model konseptual dengan jelas dan bebas dari kesalahan. Verifikasi model perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahan logika yang mungkin muncul dan memastikan bahwa model memberikan solusi yang masuk akal. Selanjutnya adalah penyusunan skenario dan analisis hasil simulasi. Tujuan dari penyusunan skenario adalah untuk memberikan alternatif keputusan yang ideal dalam mengoptimalkan kinerja sistem rantai pasok biodiesel yang sedang diteliti. Pada tahap ini, dilakukan perubahan kondisi terhadap variabel-variabel dalam model untuk menghasilkan output yang berbeda dari model awal. Yang pertama ada skenario parameter, yaitu dilakukan dengan mengubah nilai-nilai parameter dalam model dan mengamati dampaknya terhadap output model. Yang kedua adalah skenario struktur, yaitu dilakukan dengan mengubah struktur model itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan atau menghilangkan feedback loop dan lainnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu mengenai model dan implementasi. Yang pertama yaitu melakukan analisis sistem yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sistem dinamik yang akan dibangun. Selanjutnya yaitu membuat model kausatik. Tujuannya untuk memastikan kesesuaian model dengan perilaku yang terjadi dalam kehidupan nyata. Selanjutnya. Di dalam pembuatan model kausatik ini dibuatlah sebuah diagram stock and flow rantai pasok biodiesel. Di dalam diagram kausatik ini digambarkan beberapa submodel yang memiliki keterkaitan dan hubungan sebab akibat yang bersifat positif maupun negatif. Di antaranya yaitu biodiesel and demand, yaitu variabel yang menjelaskan mengenai jumlah biodiesel yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan konsumsi energi tiap orangnya per kapita. Variabel yang mempengaruhi biodiesel in demand yaitu biodiesel production, biodiesel stock, consumption of biodiesel per kapita, distribution of industry, distribution to retailer, dan population. Selanjutnya ada juga variabel yang dipengaruhi oleh biodiesel in demand, yaitu biodiesel demand fulfillment ratio and price in consume. Selanjutnya ada submodel biodiesel production, yaitu variabel yang menggambarkan banyaknya komoditas biodiesel yang dapat diproduksi atau dihasilkan dari lahan sawit per hektar. Variabel yang mempengaruhi biodiesel production yaitu plantation production. Selanjutnya ada variabel yang dipengaruhi oleh biodiesel production yaitu biodiesel demand fulfillment ratio dan biodiesel in demand. Selanjutnya ada biodiesel demand fulfillment, yaitu variabel yang menggambarkan banyaknya biodiesel yang diproduksi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi tiap jiwa per kapita. Variabel yang mempengaruhi biodiesel demand fulfillment ratio ini yaitu biodiesel in demand and biodiesel production. Selanjutnya ada biodiesel in stock, yaitu variabel yang menjelaskan jumlah seluruh komoditas yang diproduksi lalu disimpan dalam suatu tempat penyimpanan. Variabel yang mempengaruhi biodiesel stock yaitu biodiesel production. Lalu ada juga variabel yang dipengaruhi oleh biodiesel stock, yaitu biodiesel export, biodiesel in demand, and biodiesel distribution to Pertamina. Selanjutnya ada biodiesel price in consume, yaitu variabel yang menggambarkan besarnya harga biodiesel di tangan konsumen. Variabel yang mempengaruhi price in consume yaitu biodiesel in demand. Yang terakhir yaitu adanya biodiesel logistic cost, yaitu variabel yang menggambarkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam proses logistik biodiesel hingga
berakhir di tangan konsumen. Variabel yang mempengaruhi biodiesel logistik yaitu distribution cost dan storage cost. Next. Baik, selanjutnya yaitu pembuatan model matematika flow diagram. Flow diagram ini berfungsi untuk menggambarkan alur ketersediaan biodiesel berdasarkan data yang telah diolah. Dengan adanya flow diagram ini, para peneliti dapat melihat secara visual ketersediaan biodiesel yang menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhinya. Hal ini akan membantu dalam pemahaman dan pengembangan model yang lebih komprehensif serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam koneksi rantai pasok biodiesel di Indonesia. Di dalam flow diagram ini telah dibagi menjadi beberapa submodel. Submodel yang pertama yaitu submodel population, di mana ini menggambarkan jumlah populasi penduduk Indonesia. Jumlah populasi dipengaruhi oleh jumlah kelahiran yang dihitung dari rata-rata wanita usia subur dengan jumlah populasi. Kelahiran yang dihitung dari rata-rata jumlah kematian dan dihitung dari rata-rata angka harapan hidup. Di dalam submodel ini terdapat nilai level yang menunjukkan nilai akumulasi dari jumlah populasi di Indonesia yang didapat dari perhitungan nilai laju kelahiran dan laju kematian. Sedangkan untuk nilai parameter diperoleh dari data-data yang telah didapat pada tahap pengumpulan data. Next. Ini rokok kalau pas siapa ya? Gue Ini rokok. gue beli ya pas kemarin keluar sama itu. Selanjutnya yaitu submodel biodiesel in demand. Enggak. Ini menggambarkan jumlah dari permintaan biodiesel yang sesuai dengan rata-rata konsumsi per kapita. Rokok putih katanya. Adapun populasi tersendiri termasuk ke dalam submodel populasi yang telah dibahas sebelumnya memiliki submodel yang terpisah karena menghitung laju kelahiran dan kematian. Kemudian, hasil akhir dari submodel populasi tersebut berpengaruh kepada biodiesel in demand. Submodel ini terdapat nilai auxiliary, di mana nilai tersebut menunjukkan jumlah dari permintaan biodiesel dengan mengkalikan jumlah populasi dengan rata-rata konsumsi biodiesel per kapita tiap tahunnya. Di dalam submodel biodiesel demand ini terdapat satu variabel yaitu consumption of biodiesel per kapita dan total population in Indonesia. Next. Bahas tiba-tiba disuruh ke kampus besok aja. Padahal bilangnya online. Selanjutnya yaitu submodel biodiesel production. Di submodel ini menggambarkan variabel yang mempengaruhi jumlah atau banyaknya biodiesel yang berhasil diproduksi dari tiap hektar lahan sawit yang digunakan untuk memanen kelapa sawit tiap tahun untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen. Di dalam submodel biodiesel production ini terdapat beberapa variabel yaitu palm land productivity, value use, harvest intensity, opening of new land rate, palm and oil land, land conversion rate, total land area conversion, oil extraction rate, biodiesel production, sun exposure, rainfall, temperature, humidity, fertilizer, impact of exposure, impact of temperature, impact of rainfall, impact of humidity, dan impact of fertilizer. Selanjutnya yaitu submodel biodiesel inventory. Next. Di dalam submodel biodiesel inventory ini menggambarkan variabel yang mempengaruhi jumlah biodiesel yang disimpan dalam suatu tempat penampungan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Di dalam persamaan submodel biodiesel ini terdapat beberapa variabel yang pertama rate biodiesel stock, rate biodiesel distribution, distribution stock, distribution export, biodiesel
demand fulfillment ratio, biodiesel distribution to retailer, biodiesel distribution to industry. Next. Selanjutnya yaitu ada submodel biodiesel cost. Pada submodel ini menggambarkan variabel yang mempengaruhi biaya per unit untuk produksi biodiesel per kiloliter. Di dalam persamaan submodel variabel cost ini terdapat beberapa variabel yaitu variabel fertilizer cost, KCl, NPK, urea, labor cost, pesticida cost, liquid pesticida, solid pesticida, seeds cost, plantation treatment cost, variable cost for palm oil, fixed cost for palm oil, operation cost, dan yang terakhir yaitu biodiesel unit cost. Next. Selanjutnya ada submodel biodiesel logistic cost, di mana biodiesel logistic cost ini menggambarkan variabel apa saja yang mempengaruhi biaya logistik yang ada pada proses distribusi biodiesel dari produsen hingga sampai ke tangan konsumen. Di dalam variabel biodiesel logistic cost ini terdapat beberapa variabel yaitu transportation cost from factory, transportation cost from TBM, transportation cost retailer, cost storage, logistic cost from farmer, logistic cost from factory, logistic cost from agent, logistic cost from retailer, profit to retailer, dan yang terakhir yaitu total logistic cost. Next. Yang terakhir yaitu submodel biodiesel price and consume, di mana submodel ini menggambarkan variabel yang mempengaruhi harga biodiesel dari produsen ke tangan konsumen. Di dalam submodel ini terdapat beberapa variabel. Yang pertama yaitu CPO price at factory level, CPO price at farm level, purchase price at agent, purchase price at factory, farmer profit, transportation cost from factory, transportation cost from TBM, transportation cost retailer, storage cost, price at retailer, rate price of changing, dan yang terakhir biodiesel price in consumer. Next. Baik, selanjutnya akan membahas mengenai tutorial yang akan disampaikan oleh teman saya, Zeva Lorencia. Dipersilahkan. Selanjutnya tutorial. Tahapan atau tutorial dari pembuatan model sistem dinamik untuk meningkatkan rasio, pemenuhan, dan efisiensi pada manajemen rantai pasok biodiesel nasional adalah 1. Menentukan tujuan simulasi. Yang kedua, mengidentifikasi variabel dan parameter. Yang ketiga, bangun model matematika. Yang keempat, mengimplementasikan model dalam program komputer. Yang kelima, menentukan kondisi awal dan batasan. Yang keenam, menjalankan simulasi. Yang ketujuh, menganalisis dan visualisasi hasil. Yang kedelapan, validasi dan koreksi model. Dan yang terakhir, iterasi dan peningkatan. Next. Selanjutnya yaitu pembentukan skenario dan analisis hasil. Pertama-tama yaitu melakukan rancangan skenario. Terdapat dua jenis skenariosasi, yaitu skenario struktur dan skenario parameter. Skenario struktur yaitu melibatkan perubahan dalam struktur model dan menambahkan atau mengurangi variabel. Sedangkan skenario parameter yaitu melibatkan perubahan nilai parameter yang mempengaruhi model.
Skenario yang pertama yaitu skenario meningkatkan nilai rendemen atau OIR yang bertujuan untuk meningkatkan rasio pemenuhan biodiesel. Skenario ini berfokus pada peningkatan hasil produksi kelapa sawit sebagai bahan baku biodiesel. Next. Lalu selanjutnya ada skenario ekstensifikasi lahan. Dalam skenarisasi ini, karena pemenuhan biodiesel masih kurang berdasarkan base model sebelumnya, diperlukan skenario ekstensifikasi lahan. Skenario ini merupakan jenis skenario struktur sehingga terdapat perubahan pada persamaan flow diagram. Lalu yang selanjutnya yaitu skenario mengurangi aktor distribusi. Tujuan utama skenario ini yaitu untuk mengoptimalkan kegiatan distribusi dan mengurangi harga komoditas biodiesel untuk konsumen akhir. Next. Selanjutnya yaitu skenario meminimalisir alur distribusi bahan baku dari petani ke pabrik. Tujuan dari skenario ini tetap sama dengan skenario sebelumnya, yaitu mengurangi biaya logistik yang timbul dalam rantai pasok biodiesel, sehingga harga biodiesel di tangan konsumen dapat terpengaruh. Yaitu selanjutnya implementasi skenario. Hasil implementasi skenario ini ditunjukkan dalam bentuk grafik ya. Yang pertama hasil dari skenario 1 yaitu meningkatkan nilai rendemen. Lalu yang kedua hasil skenario 2 yaitu ekstensifikasi lahan. Yang ketiga hasil skenario meminimalisir alur distribusi. Next. Selanjutnya menganalisis hasil implementasi skenario. Pada bagian ini akan membahas perbandingan hasil dari skenario yang telah dilakukan sebelumnya. Sebelumnya dijelaskan telah bahwa setiap skenario menghasilkan perbaikan pada parameter yang mempengaruhi rasio pemenuhan biodiesel dan efisiensi biaya logistik. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dijelaskan perbandingan antara skenario-skenario tersebut untuk mencari hasil yang paling optimal. Selain itu akan ditambahkan pula prediksi untuk periode 15 tahun ke depan, yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2032. Selanjutnya berikut adalah grafik harga biodiesel di tingkat konsumen. Grafik ini menunjukkan bahwa harga biodiesel di tingkat konsumen akan mengalami ketidakstabilan harga setiap tahunnya. Fluktuasi ini disebabkan oleh perubahan harga minyak dunia yang mempengaruhi harga bahan bakar biodiesel. Namun dengan menerapkan skenario 3 dalam model ini, harga biodiesel yang akan datang dapat diminimalisir. Next. Kesimpulan. Kesimpulan ini mengindikasikan bahwa perbaikan pada produksi biodiesel dan manajemen rantai pasok dapat meningkatkan rasio pemenuhan dan efisiensi secara signifikan. Namun, implementasi skenario ini memerlukan penyesuaian dan upaya kolaboratif dari berbagai pihak terkait, termasuk peningkatan kualitas penanaman sawit dan pengurangan biaya logistik. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai model sistem dinamik untuk meningkatkan rasio pemenuhan dan efisiensi pada manajemen rantai pasok biodiesel nasional. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.